Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita harus serius mempertanyakan, apakah para anggota DPR yang memperoleh penghasilan rata-rata lebih dari 100 juta rupiah per bulan benar-benar bekerja? Pertanyaan ini layak diajukan dengan melihat perkembangan undang-undang tentang pemilu. Sejak 7 tahun yang lalu, DPR berjanji memperbaiki aturan pemilu. Tapi kini, sampai pertengahan 2026, draft resmi RU pemilunya saja belum dibicarakan. Ada sejumlah isu penting mengenai aturan Undang-Undang Pemilu 2017 yang seharusnya diubah. Misalnya saja soal politik uang. Undang-Undang Pemilu memang secara tegas melarang pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Meskipun hukumannya cukup berat, ada sejumlah kelemahan dalam undang-undang yang menyebabkan saat ini lazim saja para pelaku politik menyuap masyarakat pemilih. Misalnya saja, undang-undang tersebut hanya secara spesifik menyasar pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pelaku di luar tim, seperti simpatisan tak terdaftar, sama sekali tidak terjangkau. Begitu juga, undang-undang menyatakan penyuapan pemilih ini harus dilakukan dengan memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Ini yang sering membuat Bawaslu mengalami kesulitan menjerat para pelaku money politics. Itu baru satu kasus. Yang lain yang terkenal adalah aturan parliamentary threshold 4%. Undang-undang pemilu menetapkan bahwa tidak semua calon legislatif dengan suara terbesar bisa masuk DPR. Peluang kelolosan caleg tersebut ditentukan oleh suara yang direbut partai politiknya secara nasional. Ditetapkan bahwa batasnya adalah 4%. Jadi, seorang caleg yang sudah memperoleh suara terbesar di daerah pemilihannya belum bisa masuk parlemen hanya karena suara partainya secara nasional tidak mencapai 4%. Akibat aturan ini, sekitar 17,5 juta suara pemilih dalam Pileg 2024 tidak terkonversi menjadi kursi DPR dan hilang sia-sia. Partai yang terbesar kehilangan suara adalah PPP yang seharusnya memperoleh 12 kursi. Lalu ada PSI yang kehilangan 5 kursi dan Perindo kehilangan 1 kursi. Belasan juta suara rakyat hilang begitu saja akibat aturan yang tak kunjung direvisi. Mahkamah Konstitusi sudah meminta parliamentary threshold direkonstruksi agar kejadian serupa tidak terulang. Tapi permintaan itu masih mengendap begitu saja di meja DPR. Misal yang lain juga soal presidential threshold. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, partai politik atau gabungan partai politik harus menguasai minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon. Pada 2024, MK memutuskan untuk membatalkan norma ambang batas tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 45. MK menyebut aturan itu melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang tak tertoleransi. MK bahkan sudah memberikan pedoman constitutional engineering agar jumlah capres-cawapres tidak membludak tanpa batas. Tapi apa keputusan MK itu dipatuhi DPR? Sejauh ini tidak ada tanda-tanda DPR sudah membahasnya. Sampai pertengahan 2026, DPR belum menyusun aturan turunan yang konkret soal ini. Yang bisa disebut juga adalah keputusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. 26 Juni 2025, MK memutuskan pemilu wajib digelar terpisah mulai 2029. Pemilu nasional isinya Pilpres, DPR, dan DPD. Pemilu daerah isinya DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan Kepala Daerah. Keduanya harus digelar terpisah. Jarak antara dua pemilu ini paling cepat 2 tahunan. Pemilu daerah dengan demikian paling cepat baru berlangsung Februari 2031. Untuk mengatur semua ini, DPR wajib segera merevisi Undang-Undang Pemilu sekaligus Undang-Undang Pilkada. Tapi sampai pertengahan 2006, publik hanya disuguhi kabar bahwa draft sedang disusun. Belum ada draft resmi yang bisa diakses dan dikaji publik. Pembahasannya masih sebatas obrolan informal antara elit partai politik. Padahal tahapan pemilu 2029 sudah mulai berjalan pada pertengahan 2027 nanti.
Waktu yang tersisa kian sempit, tetapi langkah DPR masih terkesan santai. Apakah aturan-aturan ini penting bagi para partai politik Indonesia? Tentu saja penting. Soal politik uang mungkin salah satu yang berdampak langsung pada kualitas DPR Indonesia. Penyuapan masyarakat sudah sangat ditoleransi, sehingga berujung pada hadirnya para wakil rakyat yang tidak berkomitmen mengabdi pada rakyat di DPR. Kalau aturan money politics ini tidak dibasmi di undang-undang, sulit membayangkan kualitas DPR akan berubah. Di luar itu, soal parliamentary threshold juga sangat penting. Kalau dikatakan batas 4% secara nasional itu tidak harus terpenuhi, partai-partai bisa saja berkonsentrasi di daerah-daerah unggulan yang bisa saja jumlah penduduknya terbatas dibandingkan Jawa misalnya, dan tetap berpeluang memasukkan kader-kadernya ke DPR. Begitu juga dengan presidential threshold. Seorang tokoh cukup populer seperti Ahok misalnya bisa saja masuk ke gelanggang pertarungan meskipun tidak didukung partai atau koalisi partai dengan jumlah suara nasional 20%. Soal pemisahan pileg DPR dan DPRD juga penting. Kalau memang jadi dipisahkan, maka kira-kira pileg DPR akan berlangsung pada 2029 sementara pileg DPRD berlangsung pada 2031. Dengan demikian, partai-partai yang ada harus lebih memprioritaskan pileg DPR 2029 dulu. Persiapan menuju pileg DPRD tidak perlu dilakukan bersamaan. Bisa disiapkan lebih lama. Tapi pertanyaan sekarang, apakah DPR sudah mempersiapkan perubahan undang-undang yang bahkan sudah diamanatkan MK? Kita semua tahu yang memiliki kewenangan membuat dan mengubah undang-undang adalah DPR, bukan lembaga lain. Jadi perubahan-perubahan yang tadi dibicarakan hanya bisa dilakukan oleh DPR. Kondisi ini nggak sehat bagi sistem ketatanegaraan, kata Titi Anggraini, mantan Direktur Eksekutif Perludem. DPR tidak menjalankan fungsi legislasinya sebagaimana mestinya, kata Titi dalam diskusi di FISIP UIN Jakarta 7 Juli lalu. Menurut Titi, semestinya begitu pemilu 2019 usai, DPR langsung mengevaluasi total pelaksanaannya. Komisi 2 DPR sebenarnya sempat mulai membahas rancangan revisi Undang-Undang Pemilu ini. Tapi prosesnya berhenti di tengah jalan, tanpa kejelasan kelanjutan. Bahkan pada 9 Maret 2021, revisi Undang-Undang Pemilu dicoret dari Prolegnas 2021. Keputusan ini membuat banyak pihak terkejut sebab berhenti tanpa konsultasi publik yang jelas. Titi memberi nama untuk kondisi semacam ini, legislative inaction. Artinya, lembaga legislatif sengaja tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya sendiri. Ruang perbaikan hukum lewat jalur resmi DPR jadi buntu total. Pada Mei 2026, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai ikut buka suara soal mandeknya revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini secara nyata menunjukkan kepada kita semua bahwa memang DPR kita tidak serius untuk memperbaiki pemilu kita, kata Hadar Senin 19 Mei. Menurut Hadar, ia sempat optimistis waktu revisi ini masuk prolegnas. Selama 17 bulan publik menunggu, berharap revisi ini benar-benar menjadi prioritas. Tetapi apa yang kita hadapi ternyata tidak beda dengan banyak orang mengkritik bahwa ini adalah omon-omon saja, kata Hadar. Mengikuti penjelasan Hadar, kepercayaan publik terhadap proses legislasi sangat mungkin terus tergerus. Ketakutan terbesarnya, draft mangkrak dulu lalu disahkan kilat pada menit-menit terakhir. Titi menyebut, menyusun revisi Undang-Undang Pemilu sebenarnya bukan pekerjaan sulit. Dasar hukumnya sudah tersedia lewat putusan-putusan MK. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi mencari bahan, tegas Titi. Yang dibutuhkan hanya satu, kemauan politik DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan aturannya. 7 tahun DPR memiliki kewenangan untuk memperbaiki ini, tapi yang terdengar hanyalah kesenyapan. Kalau DPR terus berdiam diri, rakyat yang terus menjadi korban. Wahai DPR, laksanakanlah kewajiban kalian. Segera revisi Undang-Undang Pemilu agar Indonesia damai sejahtera. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.